Perintah Kaisar Naga bab 4586, 4587, 4588. Pria berbaju putih berdiri di bawah pohon purba, dengan dua tanduk di kepalanya yang memancarkan cahaya samar, membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Dev tertarik pada sosok itu, terutama karena tekanan kuat yang memancar darinya, hingga para kultivator ras binatang di sekitarnya tidak berani mendekat terlalu dekat. Orang bertanduk itu siapa? Dev menunjuk pria di tengah kerumunan, bertanya kepada kakak Yao Mei. Kakak Yao Mei melirik pria itu dengan hati-hati, lalu berbicara dengan suara pelan, orang itu dipanggil Bai Cheng. Dia mengaku sebagai keturunan naga, tapi sebenarnya dia cuma ular piton besar. Hanya saja, dia sangat kuat, jadi tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Keturunan naga, Dev sedikit terkejut. Dia mengamati Bai Cheng dengan lebih cermat. Tanduk di kepalanya memang menyerupai milik naga. Perlu diketahui, ular piton yang memiliki tanduk biasanya sedang berevolusi menjadi naga. Jika Bai Cheng memiliki tanduk, mungkin dia memang memiliki hubungan dengan ras naga. Bagaimana dia bisa masuk penjara ini? Tanya Dev lagi. Itu aku tidak tahu, jawab kakak Yao Mei sambil menggelengkan kepala. Mungkin mereka bukan ditangkap seperti kita. Yang pasti, setiap kali waktu bebas, mereka selalu ada di bawah pohon purba itu. Kita tidak boleh mendekati mereka. Kalau kita mendekat, pasti akan dihajar. Kakak Yao Mei memperingatkan dengan suara pelan. Pohon itu bukan milik mereka, dan ini penjara, bukan halaman belakang rumah mereka. Apa hak mereka melarang orang mendekat? Dev berkata dengan nada dingin, lalu berjalan menuju pohon purba. Melihat itu, kakak Yao Mei panik dan mencoba menghentikannya. Jangan pergi ke sana, mereka banyak, dan aku bahkan tidak tahu seberapa kuat Bai Cheng. Kalau dia terlalu kuat, kita bisa celaka. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan Dev? Saat mereka sedang tarik-menarik, Bai Cheng yang berada di bawah pohon purba tampaknya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Dev. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, keduanya merasakan kekuatan satu sama lain. Para kultivator ras binatang yang berada di bawah pohon purba segera berdiri, bersiap untuk bertindak. Ketika Dev dan kakak Yao Mei hampir mencapai pohon purba, Bai Cheng memberi isyarat dengan matanya. Seketika, 10 lebih kultivator ras binatang bergerak mendekat, mengelilingi Dev. Melihat itu, kakak Yao Mei langsung pucat ketakutan. Dia melepaskan Dev dan mundur beberapa langkah. Dalam situasi seperti ini, melindungi diri sendiri adalah prioritas utama. Dia tidak berani tetap berada di dekat Dev, khawatir akan terkena imbas. 10 lebih kultivator itu semuanya berada di tingkat Mahayana kelas 1 dan 2, dan mereka kini mengelilingi Dev sepenuhnya. Dev melirik mereka satu persatu, sudut bibirnya melengkung dengan ejekan. Anak muda, ini bukan tempat untukmu. Pergi jauh-jauh. Seorang pria bermata seperti ular berkata dengan suara dingin. Apa ini rumahmu? Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Kau pikir kau siapa? Dev menjawab dengan nada dingin. Kita ini sama-sama tahanan. Apa yang kau sombongkan? Semua kultivator itu tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa seorang kultivator alam kesengsaraan seperti Dev berani berbicara begitu sombong. Bukan hanya dia tidak takut, dia bahkan berani menghina mereka. Anak muda, kau cukup sombong. Apa kau pikir di penjara ini tidak bisa membunuh orang? Pria bermata ular itu berkata sambil tertawa dingin. Aku punya banyak cara untuk membuatmu menderita lebih buruk daripada mati. Kalau aku tidak salah, kau adalah jelmaan ular, kan? Dev tersenyum dingin. Kultivasi itu tidak mudah. Pergilah ke sudut dan tenangkan dirimu. Kalau kau membuatku marah, aku akan mencengkeram titik lemahmu. Dan memotongmu jadi beberapa bagian. Mendengar itu, pria bermata ular itu marah besar. Anak muda, kau benar-benar cari mati. Dengan satu lambaian tangannya, 10 lebih kultivator Mahayana itu langsung mendekat untuk menyerang Dev. Kerumunan penonton di sekitar, termasuk kakak Yao Mei, menyaksikan kejadian ini dengan wajah penuh kecemasan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani maju untuk membantu Dev. Sementara itu, di bawah pohon purba, Bai Cheng, pria bertanduk yang mengenakan pakaian putih, memandang kejadian ini dengan minat yang mendalam. Ada aura keangkuhan pada dirinya, sebuah keangkuhan yang seolah menegaskan darah naga yang mengalir dalam dirinya. Namun, ketika 10 lebih kultivator Mahayana menyerang Dev bersama-sama, ekspresi Bai Cheng tiba-tiba berubah kaku. Apa? Dalam sekejap, tubuh Dev bergerak seperti bayangan. Ia meluncur di antara para penyerangnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu singkat, semua kultivator yang menyerangnya terlempar dengan keras ke udara, jatuh ke tanah di bawah pohon purba. 10 lebih kultivator tingkat Mahayana kelas 1 dan 2, dikalahkan oleh Dev, seorang kultivator alam kesengsaraan kelas 9, tanpa perlawanan sedikit pun. Kau, salah satu pria yang terlempar bangkit dengan susah payah, memandang Dev dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa Dev tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Dev melakukannya, mereka mungkin sudah mati sejak awal.
Sebagai kelompok kultivator Mahayana, kekuatan gabungan mereka seharusnya setara dengan seorang Mahayana kelas 4. Namun, Dev dengan mudah mengalahkan mereka. Bukankah kau ingin membuatku lebih menderita daripada mati? Dev berkata sambil tersenyum. Pria itu tidak menjawab, tetapi ia melirik Bai Cheng seolah meminta bantuan. Bai Cheng, yang sebelumnya memandang santai, kini menatap Dev dengan tatapan serius. Wajahnya menunjukkan kewaspadaan yang mendalam. Lanjutkan, Bai Cheng berkata dengan suara dingin, menandakan agar serangan dilanjutkan. Pria itu mengernyitkan alis, tetapi akhirnya mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada kelompoknya. Serang lagi, aku tidak percaya dia bisa menang melawan kita semua. Para kultivator Mahayana itu kembali menyerang. Namun kali ini, Dev tidak lagi menahan diri. Dasar orang bodoh yang tidak tahu diri, gumam Dev sambil melontarkan pukulan keras. Boom, boom, boom. Dalam hitungan detik, 10 lebih kultivator itu sekali lagi terlempar dengan kekuatan yang lebih besar. Tubuh mereka menghantam tanah dengan keras, dan kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangkit lagi. Salah satu pria memuntahkan darah, wajahnya dipenuhi rasa takut. Mereka akhirnya menyadari bahwa Dev sebenarnya belum menunjukkan kekuatan penuhnya, dan jika ia melakukannya, mereka semua sudah mati. Ribuan tahanan yang menyaksikan dari kejauhan terdiam, menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi kosong. Atmosfer terasa sangat sunyi. Kakak Yao Mei menggosok matanya dengan tidak percaya. Ia memandang Dev dengan campuran rasa kagum dan kegembiraan. Dalam pikirannya, ada harapan yang menyala. Orang ini tidak mungkin biasa saja, pikir kakak Yao Mei. Di balik dirinya, pasti ada latar belakang yang sangat luar biasa. Ribuan kultivator yang sebelumnya takut mendekati pohon purba kini terkejut. Selama ini, siapapun yang mendekati pohon itu akan dihajar habis-habisan. Namun, Dev, seorang kultivator alam kesengsaraan, dengan mudah mengalahkan para penjaga pohon. Anak ini bukan orang biasa, kata salah satu tahanan dengan nada serius. Di luar penjara, Kapten Zhou mengamati kejadian ini melalui layar formasi pelindung. Sebagai kepala penjaga penjara, ia bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keselamatan. Meskipun perkelahian di antara tahanan adalah hal biasa, ia tidak akan membiarkan siapapun melukai orang lain hingga menyebabkan kematian. Namun, melihat Dev, Kapten Zhou menyipitkan matanya. Anak ini, luar biasa. Kapten Zhou merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa dengan Dev, tetapi ia tetap diam, memilih untuk mengamati lebih lanjut. Suara lonceng yang tajam tiba-tiba terdengar, memecah ketegangan di antara Dev dan Bai Cheng yang saling berhadapan dengan penuh kewaspadaan. Ini adalah tanda bahwa waktu berjalan-jalan telah selesai. Begitu suara lonceng berbunyi, semua tahanan harus segera kembali ke sel masing-masing. Alis Bai Cheng sedikit berkerut, dan mata yang sebelumnya dipenuhi semangat bertarung kini menunjukkan sedikit kekecewaan. Ia memandang Dev dengan tatapan dalam, seolah mengatakan, kita akan bertemu lagi. Dev hanya tersenyum dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan itu. Ia berbalik dan berjalan perlahan menuju selnya. Para tahanan lainnya juga mulai bergegas kembali ke sel mereka. Banyak dari mereka yang masih sibuk membicarakan insiden sebelumnya, khususnya bagaimana Dev dengan mudah mengalahkan 10 lebih kultivator tingkat Mahayana. Di sisi lain, kakak Yao Mei, yang sejak awal penuh kekhawatiran, akhirnya menghela napas lega. Ia segera menyusul Dev sambil berkata dengan suara kecil, aku benar-benar takut tadi, tapi kau luar biasa. Bahkan Bai Cheng pun tidak berani langsung menyerangmu. Namun, Dev hanya meliriknya dengan santai dan berkata, tenang saja, orang seperti dia tidak ada apa-apanya bagi saya. Sementara itu, Bai Cheng tetap berdiri di bawah pohon purba, matanya mengikuti punggung Dev hingga sosoknya menghilang. Ia menganggukkan kepalanya sedikit, tampaknya mulai menganggap Dev sebagai lawan yang layak. Di luar penjara, Kapten Zhou menyaksikan semuanya dengan tatapan penuh perhatian. Ia melirik salah satu penjaganya dan berkata, anak ini benar-benar menarik. Aku ingin tahu bagaimana situasi ini akan berkembang di masa depan. Kapten, apakah kita perlu mengambil tindakan jika anak itu dan Bai Cheng benar-benar bentrok lain kali? Tanya penjaga itu dengan ragu. Tidak perlu, biarkan mereka saling menghabisi jika mereka mau. Selama tidak ada yang mati, aku tidak akan peduli, jawab Kapten Zhou sambil menyeringai kecil. Tapi kalau Bai Cheng terluka, bagaimana kita menjelaskannya pada pihak istana kota? Penjaga itu bertanya dengan hati-hati. Hah, jelaskan apa? Aku tidak melakukannya, jadi aku tidak perlu bertanggung jawab, jawab Kapten Zhou dengan nada dingin. Lagi pula, istana kota sudah lama tidak terlihat aktif. Siapa yang peduli? Mendengar itu, penjaga hanya bisa diam, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Penjara dan seluruh kota binatang sudah lama dalam keadaan kacau. Dengan hilangnya pengawasan dari wali kota, para pejabat di berbagai tingkatan mulai bertindak seenaknya. Kapten Zhou memanfaatkan situasi ini untuk menerima suap dan memberikan izin istimewa kepada tahanan tertentu.
Pedagang seperti Liu Zongnan, yang bertanggung jawab atas pembelian batu spiritual resmi, juga diam-diam memperkaya diri dengan menjual batu tersebut secara ilegal. Kekacauan ini memberi kesempatan bagi semua orang untuk mengambil keuntungan. Namun, ini juga berarti bahwa konflik kecil seperti yang terjadi antara Dev dan Bai Cheng dapat berkembang tanpa kendali di masa depan. Bersambung.